Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari episode sebelumnya yang menceritakan bagaimana Light menghadapi Oboro dan menggunakan kartu kopi untuk menyalin kekuatan Aoyuki dan Ellie hingga membuat Oboro babak belur. Nah, kira-kira di episode kali ini bagaimana akhir dari pertarungan Light melawan Oboro dan hal mengejutkan apa yang ditemukan oleh Yotsuha nantinya. Dengan begitu, daripada lama-lama lagi, berikut pembahasan cerita kali ini. Saat ini Light telah menggunakan kartu kopi dan menyalin kekuatan dari Nazuna. Melihat perubahan itu dari kejauhan, Mei dan Ellie yang menyaksikan pertarungan tersebut langsung memahami situasinya. Menurut mereka berdua, pertarungan ini sebenarnya sudah mendekati akhir. Dengan kekuatan yang Light gunakan sekarang, bagi Mei dan Ellie hasil dari pertarungan ini sudah sangat jelas. Namun di sisi lain, Oboro yang tidak mengetahui kekuatan apa yang sedang ditiru oleh Light justru tertawa dengan penuh rasa kemenangan. Ia kemudian bertanya kepada Light, apakah bentuk yang sekarang itu benar-benar kekuatan terkuat yang bisa ia gunakan. Oboro mengatakan bahwa ia tidak mengerti mengapa Light memilih untuk bertarung menggunakan pedang lagi. Menurut Oboro, Light jelas tidak memiliki bakat sebagai pengguna pedang. Baginya, keputusan Light untuk kembali mengangkat pedang hanya menunjukkan bahwa Light sudah kehabisan cara untuk mengalahkannya. Namun Light sama sekali tidak mempedulikan provokasi tersebut. Tanpa mengatakan banyak hal, Light langsung mengangkat pedang Prometheus yang ada di tangannya dan mulai mengaktifkan kekuatan pedang tersebut. Pedang Prometheus memiliki kemampuan yang sangat istimewa, yaitu kemampuan untuk membengkokkan realitas. Begitu kekuatan itu diaktifkan, aura di sekitar Light seolah-olah mulai berubah. Dan dalam sekejap sesuatu yang luar biasa terjadi. Tiba-tiba muncul dua sosok Light lainnya yang berdiri tepat di sampingnya. Kedua sosok tersebut benar-benar identik dengan Light. Wajah, perlengkapan, aura, bahkan kekuatan yang mereka pancarkan terlihat sama persis. Sekarang di hadapan Oboro berdiri tiga Light yang tampak tidak memiliki perbedaan sama sekali. Melihat pemandangan itu, Oboro yang sebelumnya masih tertawa langsung terdiam. Ekspresi wajahnya berubah menjadi penuh keterkejutan. Ia hanya bisa menatap ketiga sosok Light di depannya tanpa mampu berkata apa-apa. Kemudian Light berbicara dengan tenang. Ia mengatakan bahwa dirinya memang bukan pengguna pedang yang hebat. Namun ia penasaran apakah Oboro mampu melawan tiga orang sekaligus secara bersamaan. Mendengar perkataan tersebut, Oboro mencoba menenangkan dirinya. Ia mengatakan bahwa semua itu hanyalah ilusi semata. Menurutnya, Light pasti menggunakan sebuah mantra sihir untuk mengganggu penglihatannya, sehingga ia melihat tiga sosok Light sekaligus. Namun Light langsung membantah perkataan tersebut. Ia menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak menggunakan sihir apapun untuk mempengaruhi penglihatan Oboro. Semua yang terjadi di hadapan Oboro sekarang adalah hasil dari kekuatan pedang Prometheus yang mampu membengkokkan realitas dan menyalin hampir seluruh aspek dari dirinya sendiri, termasuk level, keterampilan, perlengkapan, dan hampir semua hal yang dimilikinya. Ketika Oboro mulai menyadari bahwa dirinya berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan dan hampir tidak memiliki kesempatan untuk menang, rasa kesalnya terhadap Light justru semakin bertambah. Tanpa menunggu lebih lama lagi, ketiga Light langsung bergerak bersamaan dan berlari menuju Oboro untuk segera mengakhiri pertarungan ini. Namun yang terjadi selanjutnya justru berbeda dari yang diperkirakan. Ketika melihat ketiga Light bergerak mendekat, Oboro tiba-tiba berbalik arah dan mulai melarikan diri dengan wajah yang dipenuhi ketakutan. Melihat hal itu, Light langsung mengatakan bahwa semua itu sudah terlambat. Ketiga Light yang mengejar Oboro berteriak bahwa ia tidak akan bisa melarikan diri kemanapun. Oboro yang mulai panik hanya bisa berteriak dan menyuruh Light untuk menjauh darinya. Meski begitu, ia tidak dapat pergi terlalu jauh karena tubuhnya sudah terluka parah dan seluruh tenaganya hampir habis setelah menerima berbagai serangan sebelumnya. Ketika Light akhirnya berhasil mengejarnya, Oboro masih mencoba menghindari serangan terakhir dengan sisa kekuatan yang ia miliki. Ia berhasil menghindari dua ayunan pedang pertama. Namun pada ayunan ketiga, tubuhnya kehilangan keseimbangan. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh Light. Dengan satu tebasan kuat menggunakan pedang Prometheus, Light menghantam tubuh Oboro hingga membuatnya terpental ke udara. Tidak berhenti di situ, ketiga Light langsung melompat ke udara secara bersamaan. Di udara mereka mulai menghajar tubuh Oboro berulang kali dengan serangan bertubi-tubi hingga akhirnya salah satu Light berada tepat di atas kepala Oboro.
Pada saat itulah Light melancarkan serangan terakhirnya. Dengan pedang Prometheus yang mampu membengkokkan realitas, Light langsung mengayunkan pedangnya ke arah tubuh Oboro dengan satu tebasan penentu, namun dengan tujuan tidak membunuhnya. Seketika itu juga, Oboro bahkan tidak sempat berteriak ketika serangan pedang Prometheus menghantam tubuhnya. Tubuh Oboro langsung terpental jatuh ke arah mayat Dewa Oni, seperti sebuah komet yang jatuh dari langit. Benturan yang terjadi begitu dahsyat hingga seluruh tepi kawah runtuh. Air rawa yang kotor di sekitar area tersebut menyembur keluar dan mengalir menuruni sisi gunung hingga akhirnya rawa itu benar-benar kosong. Ketika semua debu dan asap mulai menghilang, pemandangan yang tersisa di tempat yang dulunya merupakan rawa tanpa dasar itu hanyalah sisa-sisa tubuh para Oni, tumpukan tulang dari orang-orang yang telah dimakan selama berabad-abad, dan tubuh Oboro bahkan telah kembali ke wujud aslinya sebagai ras Oni, kemungkinan karena guncangan dari serangan gabungan tersebut terlalu besar bagi tubuhnya untuk mempertahankan bentuk sebelumnya. Meski begitu, Light tahu bahwa Oboro tidak mati. Ia sengaja memanipulasi kekuatan pedang Prometheus untuk memastikan bahwa Oboro tetap hidup. Bagaimanapun, menurut Light, kematian justru terlalu baik bagi seseorang seperti Oboro. Seseorang yang telah membunuh begitu banyak manusia hanya demi memuaskan ambisi bodohnya akan kekuatan tidak pantas mendapatkan kematian yang cepat. Setelah itu, Light membatalkan efek dari pedang Prometheus. Dalam sekejap, semua salinan dirinya menghilang dan hanya menyisakan satu sosok Light yang melayang tinggi di udara. Dari atas, Light menatap tubuh Oboro yang telah kalah dan kini tergeletak tak sadarkan diri. Kemudian Light mengatakan bahwa ketika mereka kembali ke Abyss, ia akan memastikan Oboro dikurung di sebuah tempat yang disebut sebagai penjara neraka hidup. Sebuah tempat yang akan membuat Oboro terus menghadapi akibat dari semua kejahatan yang telah ia lakukan sepanjang hidupnya. Tempat di mana semua dosa dan perbuatannya akan terus menghantui dirinya tanpa akhir. Setelah mengalahkan Oboro, Light langsung pergi menuju tempat Mei dan Ellie untuk memberikan perintah berikutnya. Begitu Light selesai menyampaikan instruksinya, Mei dan Ellie segera bergerak tanpa ragu. Dengan kemampuan mereka, Oboro yang sudah tidak sadarkan diri bersama Mitsuhiko serta para prajurit Oni langsung dipindahkan menuju bagian penjara paling dalam di Abyss. Tempat itu merupakan lokasi yang dirancang khusus untuk menahan makhluk berbahaya, sehingga tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk melarikan diri. Setelah memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, Light kemudian menggunakan sihir telepati untuk menghubungi rekan-rekannya yang saat ini berada di ibu kota. Melalui sihir tersebut, Light memberitahukan situasi terkini serta hasil dari pertarungan yang baru saja terjadi, memastikan bahwa semua pihak di Abyss mengetahui apa yang telah terjadi di kawah tempat pertempuran itu berlangsung. Setelah komunikasi itu selesai, Light perlahan melihat sekelilingnya. Kawah besar itu kini dipenuhi kehancuran, serta sisa-sisa pertempuran masih terlihat jelas di mana-mana. Di tengah suasana yang sunyi itu, pandangan Light akhirnya tertuju pada Yotsuha. Gadis itu berdiri sendirian di tepi rawa yang kini sudah mengering sepenuhnya akibat dampak pertarungan sebelumnya. Yotsuha hanya berdiri diam, menatap kosong ke arah tumpukan besar tulang yang berserakan di dekat mayat Dewa Oni. Tulang-tulang itu adalah sisa dari orang-orang yang selama bertahun-tahun telah menjadi korban pengorbanan kepada makhluk mengerikan tersebut. Light pun berjalan mendekat ke arah Yotsuha dengan langkah perlahan. Saat sudah cukup dekat, ia bertanya apakah Yotsuha baik-baik saja, karena dari wajahnya terlihat jelas bahwa ia tidak berada dalam keadaan yang benar-benar baik. Mendengar pertanyaan itu, Yotsuha mengucapkan terima kasih kepada Light karena telah mengkhawatirkannya. Ia mengatakan bahwa secara fisik dirinya masih baik-baik saja, bahkan ia merasa senang karena pada akhirnya ia berhasil membalaskan dendamnya. Namun setelah mengatakan itu, Yotsuha tiba-tiba terdiam sejenak. Wajahnya berubah menjadi lebih muram, seolah-olah ada sesuatu yang berat di dalam pikirannya. Dengan suara pelan, Yotsuha mulai bertanya-tanya tentang masa lalu yang tidak bisa ia ubah. Ia berkata bahwa terkadang ia berpikir tentang apa yang mungkin akan terjadi jika pertemuannya dengan Light terjadi jauh lebih awal. Ia membayangkan bagaimana semuanya mungkin akan berbeda jika sejak awal ia tidak menaruh seluruh kepercayaannya pada klan Kamijo dan klan Shimobashira, terutama kepada Oboro. Jika saja ia tidak mempercayai mereka sepenuhnya, mungkin saja ia masih bisa menyelamatkan nyawa ibunya. Karena itulah, sekarang ia tidak bisa berhenti memikirkan semua kemungkinan yang telah lewat dan tidak akan pernah bisa diperbaiki lagi. Light yang mendengar semua itu langsung memahami perasaan Yotsuha. Dalam hatinya,
Light menyadari bahwa Yotsuha kini merasakan hal yang sangat mirip dengan apa yang pernah ia rasakan sendiri. Ia pun mulai memikirkan masa lalunya. Sampai hari ini pun, Light sering bertanya-tanya bagaimana hidupnya akan berubah jika ia mengetahui kekuatan sebenarnya dari gift miliknya sejak awal. Jika saja ia memahami kekuatan gift Unlimited Gacha lebih cepat, mungkin desa tempat ia dibesarkan tidak akan mengalami kehancuran seperti saat itu. Namun kenyataannya, semua itu sudah terlambat. Orang tuanya dan seluruh orang yang ia kenal di desa telah meninggal. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan hanyalah mengumpulkan jenazah mereka dan memberikan pemakaman yang layak. Melihat Yotsuha saat itu benar-benar mengingatkan Light pada dirinya sendiri di masa lalu. Namun keadaan Yotsuha bahkan lebih menyakitkan. Di tempat ini hanya ada tumpukan besar tulang yang bercampur satu sama lain. Tidak ada cara untuk mengetahui mana yang merupakan milik ibu Yotsuha. Mustahil untuk mengidentifikasi setiap tulang yang tersisa di tempat ini. Light hanya bisa berharap setidaknya mereka masih dapat membuat sebuah kuburan simbolis untuk ibu Yotsuha. Namun Light sendiri sebenarnya tidak tahu harus melakukan apa untuk menghibur Yotsuha. Satu-satunya hal yang terpikir olehnya adalah mengadakan sebuah upacara peringatan untuk semua orang yang telah kehilangan nyawa mereka karena Dewa Oni. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Yotsuha tersentak dan langsung berlari menuju rawa yang kini telah kering itu. Light yang melihat hal tersebut langsung memanggil namanya dan berlari mengejarnya. Namun Yotsuha sama sekali tidak berhenti. Ia berlari dengan cepat menuruni lereng menuju dasar rawa yang telah retak-retak akibat mengeringnya air. Ia terus berjalan menerobos lumpur dan kotoran itu hingga akhirnya berhenti di satu titik. Di sana ia berlutut dan mulai menggali sesuatu dari dalam lumpur. Tangannya gemetar ketika ia mengangkat benda itu ke depan wajahnya, seolah-olah benda tersebut adalah sesuatu yang sangat rapuh dan berharga. Light yang akhirnya sampai di dekatnya melihat benda itu dengan jelas. Ia pun bertanya, apakah itu pembatas buku berbentuk semanggi berdaun 4? Yotsuha langsung mengangguk dan menjelaskan bahwa ketika ia masih kecil, ibunya pernah memberikan semanggi berdaun 4 itu sebagai hadiah. Dari semanggi itu, ia kemudian membuat pembatas buku. Ibunya selalu membawa pembatas buku tersebut kemanapun ia pergi, karena bagi ibunya benda itu sangat berharga. Hal itu hanya bisa berarti satu hal. Ibunya masih membawa pembatas buku itu bahkan pada saat ia dikorbankan kepada Dewa Oni. Meskipun pembatas buku tersebut sudah sedikit rusak di bagian tepinya, entah bagaimana benda itu masih tetap utuh dan mempertahankan bentuknya. Dan melalui sebuah keajaiban kecil, Yotsuha berhasil menemukannya di antara lumpur rawa yang telah mengering. Saat itu juga air mata mulai memenuhi mata Yotsuha. Air mata itu segera mengalir deras di pipinya. Ia memeluk pembatas buku tersebut dengan erat karena bagi Yotsuha itu sama saja seperti akhirnya dapat bertemu kembali dengan ibunya. Yotsuha menangis seperti seorang anak kecil yang baru saja dipertemukan kembali dengan orang tuanya setelah lama terpisah. Setelah beberapa saat, ia menatap Light dengan mata yang masih dipenuhi air mata dan mengucapkan terima kasih. Ia berkata bahwa berkat bantuan Light, akhirnya ia bisa pulang bersama ibunya. Ia merasa tidak cukup hanya mengucapkan terima kasih karena Light telah membantunya sejauh ini. Light hanya tersenyum lembut dan mengangguk tanpa mengatakan apa-apa. Yotsuha kembali memeluk pembatas buku itu sambil terus menangis. Pada saat itulah, sekilas sesuatu membuat Light terkejut. Ia merasa seperti melihat sosok seorang perempuan yang sangat mirip dengan Yotsuha, sedang memeluk gadis itu dengan penuh kasih sayang. Namun bayangan itu hanya muncul selama sepersekian detik sebelum menghilang. Light pun bertanya-tanya dalam hati apakah itu benar-benar arwah ibu Yotsuha yang baru saja ia lihat. Mungkin saja arwahnya muncul karena kebahagiaannya melihat putrinya akhirnya menemukan kembali pembatas buku yang ia sayangi. Light akhirnya membiarkan Yotsuha tetap menangis bahagia untuk beberapa saat lagi sebelum memanggilnya dengan lembut. Ia mengatakan bahwa ia senang Yotsuha bisa membawa ibunya pulang bersamanya. Ia juga mengingatkan bahwa adiknya sedang menunggu mereka. Jadi akan lebih baik jika mereka segera pulang. Sambil mengatakan itu, Light mengulurkan tangannya kepada Yotsuha. Yotsuha pun mengucapkan terima kasih sekali lagi. Ia kemudian menyeka air matanya sebelum meraih tangan Light. Tangannya serta seluruh tubuhnya kini dipenuhi lumpur dan kotoran dari rawa tersebut. Namun bagi Light, Yotsuha tidak terlihat kotor sedikit pun. Sebaliknya, di matanya Yotsuha justru terlihat cantik dan berseri-seri setelah menangis mengeluarkan semua air mata kebahagiaannya. Senyum hangat yang sama juga muncul di wajah Light ketika ia membantu Yotsuha berdiri.
Saat matahari mulai terbit pada keesokan paginya, seluruh situasi di negara Oni telah berubah secara drastis. Setelah pertempuran besar yang terjadi sebelumnya, Light dan kelompoknya bersama Yotsuha mulai mengumpulkan semua bukti yang diperlukan untuk mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Bukti-bukti tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa klan Kamijo dan klan Shimobashira telah melakukan kejahatan yang sangat keji selama berabad-abad. Mereka bukan hanya memanipulasi kekuasaan di balik layar, tetapi juga terlibat dalam praktik pengorbanan manusia kepada Dewa Oni yang selama ini disembunyikan dari rakyat. Tidak hanya bukti tertulis dan catatan rahasia yang berhasil ditemukan, tetapi juga berbagai saksi serta dokumen penelitian yang menunjukkan keterlibatan para elit dan peneliti yang bekerja di bawah kedua klan tersebut. Semua orang yang terbukti secara langsung terlibat dalam kejahatan itu segera ditahan. Para elit yang selama ini berada di puncak kekuasaan, para peneliti yang melakukan eksperimen keji, serta orang-orang yang secara sadar membantu praktik pengorbanan tersebut, semuanya ditangkap dan dipindahkan ke tempat penahanan. Di sisi lain, ada juga beberapa orang yang tanpa sadar ikut menjadi bagian dari konspirasi tersebut. Mereka bukan pelaku utama, melainkan hanya orang-orang yang menjalankan perintah tanpa mengetahui tujuan sebenarnya dari pekerjaan mereka. Ketika kebenaran mulai terungkap, banyak dari mereka yang baru menyadari bahwa selama ini mereka telah membantu sistem yang penuh kebejatan. Namun bagi sebagian besar rakyat biasa di kepulauan itu, semua berita tersebut benar-benar mengejutkan. Selama bertahun-tahun mereka hidup tanpa mengetahui kebenaran yang sebenarnya terjadi di balik pemerintahan mereka. Ketika fakta tentang pengorbanan manusia dan keberadaan Dewa Oni akhirnya terungkap, banyak dari mereka yang tidak bisa mempercayainya. Meskipun begitu, dalam praktiknya hampir tidak ada gangguan besar terhadap pemerintahan sehari-hari di kepulauan tersebut. Hal ini karena sebagian besar pegawai negeri sipil yang mengurus administrasi negara ternyata sama sekali tidak terlibat dalam kejahatan tersebut. Mereka hanyalah pekerja biasa yang menjalankan tugas mereka tanpa mengetahui rahasia gelap yang disembunyikan oleh para pemimpin mereka. Karena itulah, sebagian besar dari mereka tetap dibiarkan melanjutkan pekerjaannya agar pemerintahan tetap berjalan dengan stabil. Meskipun di negara Oni memang sempat terjadi sedikit kekacauan di puncak hierarki kekuasaan, banyak posisi penting tiba-tiba kosong setelah para pelaku kejahatan ditangkap dan disingkirkan dari jabatan mereka. Namun situasi itu tidak berlangsung lama. Dengan cepat, Yotsuha mengambil langkah untuk menstabilkan keadaan. Sebagai Putri Miko yang kini menjadi simbol perubahan bagi rakyatnya, Yotsuha mulai memimpin negara tersebut secara langsung. Selain itu, Yotsuha juga mendapat bantuan besar dari penyihir menara yang mendukungnya dalam membangun kembali kendali atas negara. Dengan kekuatan dan pengaruh dari pihak menara yang berada di belakangnya, proses transisi kekuasaan berlangsung jauh lebih lancar dari yang diperkirakan. Sementara itu, mengenai keberadaan Dewa Oni, keputusan besar juga diambil oleh Yotsuha. Tubuh monster itu akhirnya dipertontonkan kepada publik agar seluruh rakyat dapat melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Tindakan ini dilakukan bukan hanya untuk membuktikan bahwa Yotsuha benar-benar telah menggulingkan para penguasa lama, tetapi juga untuk membuka mata rakyat tentang kebenaran yang selama ini disembunyikan. Bagian bawah tubuh Dewa Oni sebenarnya masih tersegel di bawah tumpukan besar tulang yang berada di dasar rawa. Oleh karena itu, Ellie harus menggunakan sihirnya untuk melepaskan sisa segel tersebut agar tubuh Dewa Oni dapat sepenuhnya terlihat dalam wujud aslinya. Setelah segel itu dilepaskan, tubuh raksasa dari makhluk mengerikan tersebut akhirnya dapat dilihat oleh seluruh rakyat. Di satu sisi, tindakan ini bertujuan untuk memperkuat otoritas Yotsuha sebagai pemimpin baru kepulauan tersebut. Namun di sisi lain, hal ini juga dimaksudkan agar semua orang menyadari betapa besar kekuatan yang dimiliki oleh penyihir menara yang telah membantunya. Seperti yang telah diperkirakan oleh Yotsuha sebelumnya, reaksi rakyatnya sangat jelas. Mereka merasa takut ketika melihat langsung tubuh dari monster yang selama ini hanya mereka dengar dalam legenda. Dan ketika mereka mengetahui bahwa makhluk itu telah dikalahkan oleh kekuatan yang bekerja bersama Yotsuha, rasa takut tersebut berubah menjadi rasa hormat. Sebagai hasilnya, tidak ada seorang pun yang berani memprotes keputusan Putri Miko untuk bersekutu dengan penyihir menara. Dengan selesainya semua masalah tersebut, Yotsuha akhirnya benar-benar bebas untuk melangkah ke tahap berikutnya. Ia kini dapat secara resmi mendeklarasikan bahwa dirinya dan negaranya akan berpihak kepada penyihir menara dalam pertemuan puncak besar yang akan berlangsung di Kerajaan Sembilan. Keputusan ini
memiliki arti yang sangat besar bagi rencana yang sedang berjalan. Satu suara penting telah berhasil diamankan, dan suara tersebut kemungkinan besar akan menjadi suara penentu yang dibutuhkan oleh Putri Lilith untuk menggulingkan ayahnya dan mengambil alih tahta sebagai penguasa baru kerajaan manusia. Sementara itu, bagi Light dan para anggota partinya, perkembangan lain juga terjadi. Setelah kembali ke wilayah kota perbatasan kerajaan Kurcaci, Guild petualang setempat segera memproses laporan mereka. Begitu mereka menyerahkan voucher yang membuktikan bahwa mereka telah berhasil menyelesaikan misi untuk memberikan perlindungan kepada Yotsuha, Guild langsung mengambil keputusan besar. Tanpa menunda waktu lagi, Guild resmi mempromosikan Party Light ke peringkat A. Kenaikan peringkat ini bukan hanya sekadar pengakuan atas kemampuan mereka. Setelah melewati rintangan terakhir ini, akhirnya Party Light benar-benar bebas untuk menghadiri pertemuan puncak besar tersebut. Kali ini mereka tidak datang sebagai petualang biasa, melainkan sebagai pengawal resmi Putri Lilith yang akan memainkan peran penting dalam menentukan masa depan seluruh ras manusia. Itu saja pembahasan cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.